Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada, mari dalam perjumpaan ini kita akan membahas tentang surat Al-Falaq, yaitu apabila membacanya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari santet, sihir dan kejahatan lainnya yang memungkinkan akan menimpa kita. Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Kita belajar hari ini mengenai surat Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kosakata surat Al-Falaq. Al-Falaq, surat ini terdiri atas 5 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Fil. Surat ini urutan ke-113, namun urutan turunnya adalah ke-20. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surat ini, yang artinya waktu subuh. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, falak artinya kaki langit atau cakrawala. Tentu saja ada hubungannya antara Al-Falaq, antara cakrawala atau kaki langit dengan waktu subuh. Bersama surat An-Nas, surat Al-Falaq ini disebut Al-Mu'awwizatain atau 2 surat untuk memohon perlindungan kepada Allah. Surat Al-Falaq disebut Al-Mu'awwizah Al-Ula, sedangkan surat An-Nas disebut Al-Mu'awwizah Ats-Tsaniyah. Al-Mu'awwizah Al-Ula artinya perlindungan yang pertama, dan Al-Mu'awwizah Ats-Tsaniyah adalah mohon perlindungan yang kedua. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW sholat dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas dalam suatu perjalanan. Pokok-pokok isinya perintah agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan. Keutamaan membaca surat Al-Falaq, yaitu dijauhkan Allah dari segala kejahatan makhluknya yang hendak berbuat jahat. Dijauhkan oleh Allah dari sihir, teluh atau rajah. Memohon perlindungan diri kepada Allah dari ain atau pandangan mata jahat. Kalau sekarang dapat kita kenal dengan hipnotis. Berlindung kepada Allah dari kejahatan pada malam hari. Berlindung kepada Allah dari sifat-sifat orang yang berbuat dengki. Selanjutnya, Asbabun Nuzul. Surat Al-Falaq. Labid bin Al-Asam menyihir Rasulullah SAW dengan media pelepah kurma berisi rambut beliau yang rontok ketika bersisir, beberapa gigi sisir beliau, serta benang yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk jarum. Lalu Allah menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Setiap satu ayat dibacakan, terlepaslah satu ikatan hingga Rasulullah merasa lebih ringan. Ketika seluruh ayat telah dibacakan, terlepaslah seluruh ikatan tersebut. Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas terdiri atas 11 ayat. Dari 11 ikatan sihir itu terlepas setiap ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
Qul artinya katakanlah. A'udzu artinya aku berlindung. Birabbi kepada Tuhan atau dengan Tuhan. Al-falaq waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, min dari syarri kejahatan, ma apa ataupun apa-apa, khalaqa telah diciptakan atau makhluknya, min syarri ma khalaq dari kejahatan makhluknya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min dan dari syarri kejahatan, ghasiqin malam, idza apabila, waqab gelap gulita, wa min syarri ghasiqin idza waqab dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min dan dari syarri kejahatan, an-naffatsat wanita-wanita tukang sihir yang meniup atau menghembus, fi pada atau di dalam, al-uqad buhul-buhul atau ikatan ataupun simpul-simpul, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang hembus pada buhul-buhul, wa min syarri hasidin idza hasad dan wa min dan dari syarri kejahatan, hasidin pendengki, idza apabila, hasad ia dengki, wa min syarri hasidin idza hasad dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan dengan membaca surat Al-Falaq ini kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk hidup yang berakal dan yang tidak berakal, serta dari kejahatan benda mati seperti racun dan lain sebagainya. Yang kedua, dari kejahatan malam hari apabila telah gelap dan dari kejahatan waktu purnama apabila telah terbenam. Yang ketiga, dari tukang-tukang sihir wanita yang menghembuskan sihirnya pada buhul-buhul yang dibuat pada pintalan. Kemudian pintalan yang berbuhul itu ditiup dengan memakai mantra-mantra tanpa ludah. Az-Zamakhsyari mengatakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh anak-anak perempuan Lubaid ketika itu. Keempat, dari kejahatan orang yang dengki yang berusaha atas kedengkian yang dipendamnya itu sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Lubaid, ya seorang yang jahat kepada Rasulullah SAW. Nah, para pemirsa, para mahasiswa, para pelajar, dan siapa saja yang dapat menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan dengan saksama. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Maka rajin-rajinlah membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebagai upaya kita memohon kepada Allah dari segala kejahatan setan, kejahatan manusia,
dan kejahatan-kejahatan yang lain yang memungkinkan akan menimpa diri kita, sehingga kita terhindar dari segala kejahatan-kejahatan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.